Betul, maka setiap kekhawatiran itu mengubah juga. Ya, nah, maka bisa jadi itu di apa ya, dua-duanya saling berpengaruh. Ya. Pemikirannya dulu dinaikkan atau akidahnya, pemikiran mendasar, atau kemudian kekhawatirannya yang diubah terlebih dahulu. Nah, tapi memang lebih mudah tentunya adalah menaikkan pemikiran. Level pemikiran. Teman-teman, kalau seandainya teman-teman sekalian mau konten-konten kayak gini tapi yang in-depth, yang lebih dalam, kita sudah nyiapin. Betul, di konten-konten yang ada di khusus membership. Ada apa dia tuh? Ada banyak, ada Vicky series, ada podcast. Time to Remember. Ada Dua Udik juga. Antum apa namanya? Mas Umar. Podcast ya? Apa namanya? Podcast. Dan banyak lagi lainnya. Jadi kita punya kayak 6 seri gitu yang kalian bisa nikmatin hanya khusus untuk member. Jadi jangan lupa daftar untuk jadi member. Dan insya Allah akan terus bertambah. Insya Allah, mudah-mudahan. Dan caranya apa? Setelah subscribe, teman-teman bisa klik join membership. Dan di membership itu ada banyak sekali konten-konten khusus bagi teman-teman sekalian, eksklusif yang kita siapin hanya bagi teman-teman sekalian. Hari ini kegelisahanku setiap hari adalah berpikir bagaimana caranya diri sendiri. Iya. Kegelisahan dakwah, ya? bukan dakwah. Oh, bukan dakwah. Oke. Ya udah, antum dulu lah, aku mikir dulu. Mentang-mentang apa ya? Paling banyak gelisah. Aku kegelisahan diri sendiri sih secara personal ya. Ada, tapi tidak sebesar dulu ya. Maksudnya kayak pikiran-pikiran itu muncul. Aku gelisah usiaku. Aku ngerasa sudah terlalu tua tanpa bawa karya yang sepadan gitu loh ngerasanya. Jadi kayak kalau melihat orang-orang muda yang berkarya tuh jujur ada insecure gitu loh. Ngerasa kayak andai kan aku lebih cepat sadar saat muda, terus aku tuh berkarya lebih serius saat muda, aku ngerasa harusnya di usia sekarang aku bisa jadi orang-orang seperti usiaku yang lain gitu loh. Gila, umur segini tuh udah pada punya karya ini, karya itu. Prestasinya tuh udah cukup gitu loh. Kayak tadi ibaratnya Ustadz bilang, ya orang mati bawa value itu, aku ngerasa belum cukup banyak value yang bisa aku bawa. Ada rasa kayak gitu, misalkan aku baru mau belajar sekarang, kayaknya baru 5 tahun, 10 tahun lagi baru akan aku tunai gitu, dimana usiaku udah mulai tua. Jadi banyak lah, jadi rata-rata lebih. Itulah kenapa aku nggak suka Adi Hidayat. Kenapa? Dia ngerusak pasar. Kenapa bisa? Dia ngerusak pasar orang-orang 38 tahun. Oh, terlalu cerdas beliau ya? Iya. Itulah kenapa Adi Hidayat. Ini bagus jadi video ya, jadi thumbnail ya. Itulah kenapa aku nggak suka Adi Hidayat. Itu kenapa nggak suka. Apa yang aku akan buat? Bukan sih, aku melihat lebih kepada Ustadz Adi itu merepotkan. Karena tadi itu masalahnya adalah dengan kita usia yang sama. Iya, kita merasa kayak nggak ada apa-apanya. Iya benar-benar. Iya, jadi contoh sebelum itu di oh jadi kayak gitu juga konsepnya. Oh jadi gitu. Blokir lo orang yang nggak penting. Enggak, maksud gini. Tapi aku bener loh, kadang-kala aku nonton dia itu malah hopeless, bukan Itu dia enggak. Jadi gini loh. Iya, nggak kejar pengantin. Nah, ada orang kayak gitu. Tapi kalau orang kayak aku enggak, bagiku tuh orang merepotkan jadinya. Karena standarnya terlalu tinggi. Karena hidupku dari dulu memang begitu. Contoh ya, ketika aku masuk Islam, aku akan nyari ini siapa nih seumur aku yang dia ini kayak untouchable. Oh. Dan itu masih bisa dikejar. Iya. Gitu maksudnya. Nah, ini sebelum Ustadz Adi Hidayat aku mau kejar dia kayak gitu biasanya. Iya. Sebelum Ustadz Adi Hidayat muncul, itu dunia dakwah tuh baik-baik saja. Iya. Gitu maksudnya. Iya, 38 tahun tuh ya nggak jauh-jauh beda gitu maksudnya. Begitu Ustadz Adi Hidayat datang, itu kita jadi berpikir, wah merepotkan ini. Karena dia ngasih standar terlalu tinggi gitu maksudnya. Paham nggak sih? Pengen dibaptis lagi. Tadi kalau tidak mampu untuk mengejar Ustadz Adi, bisa ganti Tuhan. Parah. Itu kata Puan, bukan aku loh. Cari kolam yang nggak ada Ustadz Adi. Iya. Jadi maksudku gini ya, ini kan benchmarking ya. Benchmarking kan, oh ini bagus di fitur apa, monitor, tapi ininya rendah. RAM-nya bagus, tapi monitornya nggak sebagus ini. Semua masih manusiawi lah ya. Penyimpanannya tinggi, dia tiba-tiba di sini. Gimana coba ceritanya? Iya. Nggak ada. Jadi gini loh, kayak kita tuh nggak kerja apa-apa. Iya. Nah itu kekhawatiran soal umur tapi kalau aku sih nggak terlalu pikirin sih. Iya. Kalau aku tadi itu secara usia. Jadi kayak dengki ya. Iya, dengki. Dan apa? Boleh loh dengki sama. Boleh. Iya, dan aku ngerasa gini semua tuh Allah hadirkan hari ini. Iya. Iri bukan. Enggak, semua tuh maksudnya gini. Aku kayak punya jujur ya. Aku dulu pengen dikenal. Sekarang orang kenal aku. Aku dulu pengen punya. Aku sekarang punya. Ngerti gak sih? Jadi semua yang
Apa yang tuh punya Mas? Yang kapasitas yang aku pakai bisa buat karya. Misalkan ya aku bikin film dulu, duitnya nggak ada. Udah bikin dari nonton. Betul. Jadi dulu tuh masih gitu. Nah sekarang semua udah aku tersedia. Tapi umur segini ngerti nggak sih? Kenapa nggak dari dulu? Aku ngerasa lihat anak-anak yang udah dari kecil udah ibaratnya di endorse orang tuanya. Maksudnya tanda kutip udah di support. Sudah disiapin gitu. Iya, udah disiapin, dia bisa lebih cepat. Aku rasa ada rasa kayak gitu. Sekarang sih aku udah bisa. Misalkan oke, aku mau bikin ini karya ini, aku bikin event ini, aku bikin ini. Tapi ya dengan kapasitasku ngerti nggak sih? Iya. Aku merasa andai ada rasa kayak gitu. Cuman lagi-lagi tadi karena udah ngaji. Betul. Kekhawatiran itu akan redam lagi. Makanya aku bilang kalau aku dikasih pilihan sekarang untuk pribadi ya minta apa? Mesin waktu lah. Mesin waktu. Aku pengen balik ke SMA dengan pikiran sekarang. Reborn Rage ya, jadi kayak gitu ya. Tapi tetap nggak bisa ngalahin Ustaz Adi guys. Iya itu dia. Kan di SMP dulu ada Ustaz Adi. Karena gue masuk Islam ya. Aku pergi ke India. Apanya? Ngapain? Jual air mineral. Perindapan. Ada nggak lo kekhawatiran? Ya secara pribadi. Kalau aku sih. Aku tahu sih. Apa? Nggak, coba ngomong. Enggak kan sebenarnya kan tahu kamu apa. kekhawatiran kita kan banyak ya. Kayak misalnya kita udah jadi seorang ayah, kita juga jadi seorang suami, kita juga khawatir sama amal-amalan segala macam. Cuman sekarang aku udah mempres semua itu gitu. Jadi kayak aku sudah terlalu khawatir sama sesuatu yang lebih besar, sama sesuatu yang lebih jauh. Tapi kok gue nggak khawatir sama sesuatu yang ada di depan mata gue ya gitu. Kayak misalnya kalau aku tuh kenapa aku nggak khawatir sama kalau misalnya aku tuh nggak sabar sama anak, nggak sabar sama istri. Harusnya aku jadi kayak misalnya nggak khawatir kalau misalnya lalai sama sholat gitu. Terus kemudian misalnya ya sesederhana tidur lebih awal, bangun lebih awal. Terus harusnya aku khawatir sama hal kecil kayak gitu. Jadi mungkin aku punya target, punya ekspektasi masa depan. Itu yang bikin kamu ini ya nahan kekhawatiranmu yang lain itu. Iya jadi harusnya kan Allah kasih kita waktu kan ya, dan waktu itu kan nggak keulang kan. Harusnya aku khawatirnya hari ini apa yang udah aku lakuin gitu. Ya, jadi itu aja yang aku. Iya. Tidur lebih awal, bangun lebih awal, makan lebih awal, supaya bisa tidur lagi. Iya. Ya sesederhana tidur lebih awal, bangun lebih awal, sholat tahajud, terus kemudian sholat subuh, baca Quran, terus kemudian bercakap sama anak istri, terus kemudian kalau misalnya ada yang harus dikerjain. Kalau memang ada waktu lebih ya baca buku, dengerin ceramah. Sesederhana itu. Kalau misalnya aku terlalu galau sama sesuatu yang jauh, malah kadang-kadang kontraproduktif gitu, malah kacau. Iya benar. Jadi kayak kebanyakan rancangan dan khayalan lama-lama nggak di depan nggak jalan. Walaupun sebenarnya memang itu harus punya sih supaya kita tuh punya ambisi untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih gitu. Tapi coba untuk lebih khawatir sama sesuatu yang ada di depan kita saat ini. Gitu. Iya. Secara personal itu yang khawatir saya. Kalau lu Run? Apa ya? Kita itu kan baru belakangan ini ketika mengenal Islam baru tahu optimalisasi dari kualitas kita di bagian mana. Ya? Betul. Dulu kan kita kayaknya terlalu lama untuk mencari-cari ya. Iya. Pengen ini dulu sempat aku pribadi pengen jadi pemain sepak bola lah, pengen jadi pemusik lah, dan semuanya itu kayak kebuang umurnya. Itu musuh aku iya. Untung antum nggak jadi pemain sepak bola. Kayak semua lebih clear hari ini kan. Di saat iya betul. Dan ketika hijrah pun itu karena kita startnya terlambat ya. Ketika hijrah, misalkan aku jadi pengen suka baca buku, bukunya nggak ada, terlambat, nggak punya akses, nggak punya duit, nggak bisa pinjam duitnya sudah habis buat beli alat musik dulu ya. Iya, ya itu yang termasuk aku sesalkan ya atau sayangkan lah dalam hidup, walaupun nggak boleh mengeluh sebenarnya ya. Tapi dan juga hal yang teknis aku bayangkan itu seandainya aku sejak awal itu belajar bahasa, maka semua akses literasi yang sekarang ada bisa di-unlock, bisa tak-unlock secara cepat. Bahasa Inggris ya maksud antum ya? Iya. Makanya aku anak itu mikir bahasa Arab masih mending dia Tat, bahasa Inggris astagfirullah. Iya makanya. Aku mikir anakku gimana ya caranya supaya anakku ini sejak sebelum balik sudah bisa menguasai beberapa bahasa. Nikahkan dengan orang Inggris. Antara antum yang menikah dengan orang gini ke istriku. Perlu selir dia kan king. Kalau ada guru bahasa Cina, belajar aja nih anak-anak bahasa Cina. Karena kan di dalam Nabi itu, hadis Nabi itu kan ngajarin belajarlah bahasa asing karena kalau kalian belajar bahasa asing, kalian akan selamat daripada makar mereka. Jadi aku memahami prioritas belajar bahasa asing adalah bahasa
yang berpotensi untuk menjadi musuh-musuh agama. Cina itu kayaknya dia punya mental kayak Inggris mengharuskan kalau dia dominan bahasanya pakai bahasa dia. Ya, produk-produknya. Dari bahasa sekarang sudah gitu. kita kan udah cerita kemarin ya, TV dan segala macam itu sudah mulai. Gitu kan? Ya, Aku bahasa. pernah ke bengkel yang punya itu Cina. Bapak sama anak lagi ngekader nih. Tiba-tiba ngomongnya Cina, ini kayak ngomongin aku atau apa? Makanya belajar tadi ya. Iya. Iya sih. Ini baru masalah permesinan ini. Gimana kalau masalah yang lebih gede? Agak ngerti loh dimakarin sama mereka. Nah itu yang aku bayangkan. Kenapa sih kok dulu-dulu? Karena pas sekolah itu nggak dapat why-nya. Kenapa aku harus belajar bahasa? Iya. Buat apa mengaku orang Indonesia? Iya. Belajar bahasa kayak gini. Benar. Aku tuh udah nyontek temanku yang dari Kanada loh, perasaan bahasa Inggris loh. Tetap salah. Tetap dapat C. Kayaknya soalnya beda aku jawabnya. Beda paket ya. Karena nyontek itu juga perlu skill. Iya, butuh skill. Makanya belajar. Karena saking nggak tahu kenapa aku harus belajar ini loh. Iya. Buat apa? Kalau aku paling yang aku khawatirin ya pasti anak sih masa depan. Itu juga tuh. Ya, itu karena problemnya adalah kita performer. Benar. Semua performer tuh ujiannya di anak. Iya, benar. Itu masalahnya ini tuh. loh. Kita kan belakangan ini ngelihat anak ujian anak daripada tokoh agama. Iya, semua besar. performer, semua Masalah. performer itu masalah. Benar. Makanya, Sabar ya, Andre. ya itulah. makanya kayak aku Itu ya. baru anak antum loh, kebayang nggak anaknya? Iya, makanya anaknya Ustaz Adi Hidayat beres urusannya. Orang dia ngetes hafalannya orang lain. Iya anaknya ya. Gitu. Itulah kenapa merepotkan. Karena itulah Jadi- karena jadi semua. merepotkan gitu loh. Jadi contoh ya, makanya Ada orang kayak gitu. makanya aku secara pribadi pengennya ketika contoh ya untuk tadi kan kalau kita punya kekhawatiran kita coba pasang apa yang untuk menghilangkan kekhawatirannya. Nah, kenapa aku berharap pada MSH itu sebenarnya. Karena kita performer, kita itu perlu banyak sekali orang-orang yang ikut campur di dalam kehidupan kita. Jadi ikut untuk ngedidik anak-anak kita, ikut untuk ngejagain anak-anak kita. Maka aku berharap teman-teman tadi kemarin siapa yang ngomong ya, bahwasanya gede itu Gozi itu punya paman-pamannya kayak Fuad, kayak misalnya kalau misalnya dia ngelihat ada Korea dia bisa datang ke Fuad. Kalau misalnya antum yang ngomong apa ya? Enggak. Siapa ngomong ya? Ngomongnya sebijak itu. Enggak, siapa yang ngomong? Mas Teguh. Enggak. Ada siapa yang ngomong bahwa anak-anak kita yang satu circle ini dia akan tumbuh dengan paman-pamannya. Gitu maksudnya dia akan tumbuh dengan orang-orang yang punya paman. Oh, kemarin ini Mas Dimas Adisa sama Cahyo terus Mas Cahyo ngobrol. Nah, artinya ya itu artinya anak-anak kita akan muncul dengan orang-orang yang menjadi circle bapaknya. Gitu maksudnya. Setidaknya itu kan kita perlu banyak bantuan, dari kolega kita perlu banyak bantuan dari guru kita, apalagi kita perlu banyak bantuan dari institusi, lingkungan dan segala macam yang ikut jagain mereka. Karena bagaimanapun juga performer ini yang sering dilalaikan adalah justru anak-anak. Iya, betul. Nah, kita adalah termasuk performer itu yang nanti biasanya ujiannya pada anak. Betul. Yang seperti yang sudah kita lihat itu. Itu menjadi mungkin problem ya. Kecuali kalau misalnya kayak kita lihat kayak Ustadz Adi atau kayak Ustadz Hafiz ya, itu anak-anaknya kan semuanya bisa jadi contoh ya. Iya. Nah, itu kan karena beliau bukan performer. Iya, setuju sih. Jadi kekhawatirannya mah berliput soal itu sama sih. Benar-benar. Mudah-mudahan Ustaz Hafiz panjang umur ya. Ya, amin. Gitu, mudah-mudahan supaya bisa jagain anak-anak kita. Aku jadi bingung, anakku ini belajar bahasa apa agama? Sebenarnya menurutku ya, sebenarnya tidak mungkin belajar agama kecuali dia belajar bahasa kayak tadi. Karena kan kita sudah ngomong dari dulu bahwa language is mother of all skills. Jadi sebenarnya bahasa adalah ibu daripada seluruh skill. Bahasa Arab berarti? Makanya bahasa Arab dan bahasa internasional. Makanya bapak kan bilang sama anakku si Alila ajarin bahasa Chinese. Aku bilang oke, nggak ada masalah. Aku nggak pernah anti dengan bahasa Chinese. Aku lebih kepada bahwa bukan hanya makar, tapi sebenarnya untuk dakwain mereka. Karena secara statistik satu di antara 5 penduduk dunia itu adalah orang Chinese. Jadi Dia juga dong. India juga, betul. Cuman yang lainnya jangan belajar ya. Fabulous. Very wonderful ibadah. Kecuali kalau ada yang Hafizo yang kira-kira menarik. Itu yang mungkin dari bahasa Thailand. India jadi bagus bagi aku ya. Termasuk bahasa India penting kalau mereka nanti jadi pemimpin. Tapi tadi kita kan dulu belajar ya bahwa setiap bangsa itu punya karakteristik. Dan karakteristik dia akan menjadi ekspansif itu kalau dia sudah punya ideologi. Sayangnya India belum.
Walaupun mungkin India sekarang sebagai negara itu represif terhadap Muslim ya, tapi dia nggak punya ideologi. Mungkin low profile. Low profile mungkin ya, bukan high profile itu ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang Cina, Cina sekarang sudah punya ideologi. Dulu dia tidak punya ideologi, tapi sekarang dia punya ideologi sekarang sehingga dia ekspansif dan sehingga apa ya? Segala macam ciri ideologi emang. Ciri ideologi ekspansif, dia akan menyebarkan. Maka penjagaan kita adalah mempelajari bahasa. Nah, bahasa Inggris, bahasa India, apalagi Nabi awal-awal itu menyuruh sahabatnya untuk belajar bahasa yang diprioritaskan ternyata negara-negara ekspansif. Betul, ekspansif. Persia, Ibrani, betul. Kemudian Romawi, Latin. Dan kalau sekarang aku lihat apa ya, dari segi banyaknya penutur, itu pertama adalah bahasa Inggris. Yang kedua adalah bahasa yang menurut itu ya Rusia, Cina. Ya, nyet itu. Kan ada nyet semua. Itu bahasa Rusia itu semuanya belakangnya nyet. Oh gitu. Iya, coba lah lu dengar. Iya, kayak misalnya kalau bahasa Korea nida. Oh iya, nida. Itu sana nyet segala macam. Gimana gitu? Kita punya masalah dengan orang Rusia, biasa udah datang ke Rusia. Besok masalah bikin aki gitu. Iya. Nah, jadi terus penutur berikutnya adalah Perancis. Nah, jadi Cina. Yang banyak tong. Iya, betul. Jadi penutur ya. Aku dengarnya mirip loh sama Rusia, Prancis. Prancis beda. Terus ini Umur-umurnya mirip. Iya. Kayak Itali. Berikutnya Turkic language itu juga banyak penutur. Tapi tergantung Semua kita. aja dong, Iya, majuin. tapi tergantung kita mau untuk dakwain mana ya. Aku nunggu kapan Thailand disebut nggak ada. Thailand nggak ada. Jadi Emang lebih paling susah. kalau dari segi banyaknya orang, mendingan antum belajar bahasa Cina, betul. 1 di antara 5. Kalau enggak ya bahasa Rusia. Korea nggak ada betul ya, nggak jadi bahasa. Korea nggak ada. Tapi untuk antum wajib jadinya. Karena antum lagi membahas itu. Dan bahasa ini adalah masalah budaya. Ketika orang tidak bisa bahasa, dia tidak bisa mengakses budaya. Thailand juga nggak penting, nggak ada. Zoknya itu nggak ada. Apa? Thailand juga nggak ada. Thailand nggak ada dan belum punya kepentingan kita di situ. Mau belajar. Thailand. Biar antum jadi suka Thailand. Asal Jepang pasti. Jepang pasti dalam aku Ini ya. cuma mention yang dia suka aja. Iya memang. Licik loh orangnya. Bahasa kan budaya. Orang anak-anak aja nggak pengen Gitu. punya anak ya. Lihat lu mana yuk ngaji. Tuh lucu tuh bawah tuh. Tuh. Iya, kita aja udah mulai terjajah. Memang. Karena ciri khas daripada budaya ketika sudah mulai merasuk itu pertama kali efeknya adalah pada bahasa. Benar sih. Jadi gitu. Intinya ketika kita sudah mulai masuk dalam satu budaya nih, pasti yang pertama kali ngefek adalah bahasa. Ana, antum, gitu kan ya. Ketika orang baru hijrah, assalamualaikum, ana, antum, terus sama kaif haluk dan segala macam ya. Ya itulah kalau orang Jepang kan gitu. Assalamualaikum. Nah, itu ibadah. Iya. Itu ibadah. Emang bisa itu sholat nggak pakai salam. Wah, aku kena percampuran budaya. Nggak bisa diganti, udah ibadah itu, nggak bisa. Mana salah lagi kembali salamnya gini. Selamatkan ya Tuhan. Nggak boleh ganti. Keselamatan bagi engkau Iya, itu. boleh. Assalamualaikum gitu. Ya gitulah kurang lebihnya. Tiap hari aku berpikir ketika dalam dakwah adalah bagaimana caranya agar orang tuh bisa masuk di dalam bisa memperjuangkan Islam lebih cepat, lebih banyak dan lebih mudah. Itu karena banyak di antara kita orang-orang itu dia salah mengindikasikan apapun yang menjadi aktivitas dia sehingga keberhasilannya itu justru dari indikasi yang salah ini. Jadi evaluasinya salah. Contoh misalnya, ada orang merasa berhasil ketika dia sudah buat satu video di Instagram dengan like 1000-an orang, 1400 atau 1500. Ada orang merasa berhasil ketika video yang dia buat di YouTube cuma ditonton 300 orang dan dia merasa udah berhasil banget. Oh, ini komentarnya banyak padahal teman-temannya semua dan komentar paling cuma 7, 8 dan segala macam. Yang aku pikirin adalah orang-orang kita dakwah ini di Indonesia ada 270 juta orang. Kalau seandainya yang berusia 18 sampai 35 itu taruhlah cuma 20 sampai 30%-nya saja, itu berarti udah berapa puluh juta. Itu yang kita dakwai, itu yang menjadi amanah kita yang kita akan ditanya oleh Allah. Makanya kan Rasulullah kan stres kan ketika dibacain ayat itu. Gimana kalau seandainya ada orang-orang yang didatangkan di hari kiamat dan mereka dijadikan saksi atas engkau? Maka Rasul bilang, tahan Ibnu Mas'ud, berhenti dari baca Al-Quran itu. Kenapa? Karena Rasul memikirkan bahwasanya kekhawatiran beliau gimana kalau ada orang banyak nanya sama beliau bahwasanya saya nggak dapat Islam yang kamu bawa, gitu maksudnya. Dan artinya kan yang membawa tugas itu kan adalah
adalah orang-orang Muslim, pengikutnya Rasulullah. Nah, maka di dalam kepala aku itu adalah gimana caranya, karena apa yang kita capai sekarang masih terlalu dikit, gitu maksudnya. Kita cuma buat video yang misalnya contoh 1 juta view itu pun terlalu sedikit, 20 juta view itu pun terlalu sedikit, karena yang kita pengen lakukan itu sesuatu yang besar, gitu maksudnya. Itu pun baru bicara tentang Indonesia. Apalagi kita bicara tentang dunia, gitu maksudnya. Sekali lagi yang aku sampaikan tuh begini, aku kan selalu bilang ya, kita tidak perlu khawatir bahwa Islam itu dimenangkan. Itu sudah pasti, karena itu adalah urusannya Allah. Tapi yang kita perlu khawatir adalah apa yang kita lakukan yang itu berkorelasi dengan apa yang kita tujukan, gitu maksudnya. Andaikan kita cuma merasa bangga ketika kita bisa nyusunin sendal di masjid, padahal kalau kita ditanya kamu mau apa, menegakkan peradaban Islam, berarti itu termasuk orang-orang yang malas sebenarnya. Tapi kalau kita pengen untuk menegakkan peradaban Islam, maka ya indikasinya harusnya kita ubah. Peradaban itu kayak apa? Siapa aja yang menegakkannya? Orang-orang seperti apa? Dan apa yang kamu lakukan sekarang? Nah, itu sudah relate belum? Sudah korelasi belum? Sudah relevan belum? Walaupun mungkin belum mencapai 50 juta misalnya, tapi dia sudah on the way ke sana. Itu masih oke. Maka itu yang aku bilang pada antum kan, kalau kita berkaca pada misalnya contoh, ada satu video yang dibuat 9 seri itu bisa ngubah pandangan orang misalnya tentang keyakinan mereka tentang sains misalnya. Bisa nggak kita bisa nggak kita membuat video semacam itu untuk mengubah pandangan orang tentang agama? Kalau seandainya ada orang-orang yang begitu pengen untuk menanamkan kata-kata mabuk agama, dan berapa influencer yang mereka pakai, berapa viewers yang mereka dapatkan, berapa orang-orang yang mereka bayar, berapa yang mereka keluarkan, berapa karya yang dikeluarkan, berapa buku yang mereka tulis, buku. Berapa banyak harta yang mereka keluarkan. Nah, itu aku pikir belum nih. Ini kekhawatiran setiap saat. Jadi gimana caranya agar dakwah ini lebih banyak orang yang dapat, lebih mudah orang yang dapat, dan orang-orang lebih lebih banyak, lebih mudah dan lebih cepat, gitu maksudnya. Nah, ini pertanyaan gue tiap hari. Setuju sih. Gitu. Kalau aku rasa kayaknya kita semua hampir sama ya, karena kita ada di gerakan yang sama juga. Jadi kepikirannya tiap hari kayak gitu, kayak udah kayaknya misalkan aku bikin program atau bikin sebuah video gitu aja, itu ngerasa kayak ini bakal nge-reach berapa orang ya. Dalam artian ini bukan ngomongin AdSense atau apa, sama sekali nggak ada gitu. Cuman mikirnya karena kalau orang yang membawa manfaat buruk bawa keburukan aja bisa dapat reach yang tinggi. Timpang gitu. Iya, kita rasa kayak ada rasa sedih sih. Walaupun kita tetap oke bikin lagi, semangat lagi gitu. Cuma ada rasa kayak sedih ya, apa yang kurang ya? Ya itu tiap hari itu juga gelisahan. Ya kayak antum buat mandi lumpur itu coba. Aku aja baru tahu tuh. Sekali aku lihat, wah gila ya. Cuma mandi lumpur doang. Demi apa? Demi duit. Cuma demi duit sedikit doang. Dan mereka melakukan hal seperti itu dan itu muncul. Ya contoh misalnya kayak lato-lato aja. Sekarang aku tiap pagi aku pikir suara lato-lato di mana-mana tuh maksudnya. Aku pikir ini apa sih gitu maksudnya, dan tidak memberikan manfaat sama sekali bagi umat gitu maksudnya. Iya, maksudnya hal kayak gitu aja tuh bisa viral. Gitu. Jadi kepala tuh gimana caranya ya ngeviralin suatu kebaikan gitu ya? Iya, itu yang kita takut ditanya oleh Allah kan gitu kan ya. Artinya ini tanggung jawab. Kamu dilahirkan di Indonesia, tempatnya udah kayak gini, tanggung jawabmu cuma di Indonesia aja nih yang diminta nih. Dan yang diminta cuma seumur kamu yang kamu mampu reach. Tapi apa yang kamu lakukan sehingga orang ini nggak nge-reach gitu maksudnya. Sehingga orang ini nggak kenal saya gitu maksudnya. Dan nggak semudah nyinyirin hal lain, misalnya kayak gini tadi lato-lato nih, or apalah ada melawan di lumpur. Maksudnya kita bisa aja ngebikin orang jangan suka itu lagi gitu loh. Tapi bikin orang suka kita itu susah banget sih. Maksudnya pesan yang kita bawa yang kita tinggi itu susah sekali gitu. Tapi makanya banyak banget mungkin teman-teman lihat para dai mungkin ya yang mengambil jalur mudah tadi. Ya udah daripada aku bikin karya yang bagus, aku habisin aja karya orang. Gitu. Jadi ngejas saja ya. Iya ngejas saja. Wah tiba-tiba ada artis yang baru hijrah. Oh hijrah kok gitu, ada apa? Kok gitu. Lebih mudah memang ngeliat masalah itu. Tapi coba andai kata Islamnya nih idenya yang mau digedein, wah itu memang. Dan untungnya sekarang orang-orang udah nggak suka dengan orang yang jelekin orang. Karena pertanyaan orang-orang anak muda sekarang adalah, iya sekarang kamu bisa ngasih tahu kalau itu jelek, terus kenapa aku harus milih kamu? Iya itu problemnya. Jadi nggak apa-apa, begini bukan berarti kita nggak mau nahi mungkar ya. Iya. Nahi mungkar tuh baik, tapi terus orang yang ngeliat, begini, iya aku tahu dia jelek. Iya. Tapi dan thank you kamu udah ngasih tahu. Dan aku juga suka kamu karena kamu keren. Ada gitunya loh. Tapi kamu nggak ada kerennya. Iya benar. Iya berarti ma'rufnya kurang cantik. Iya ma'rufnya kurang cantik. Betul lebih tepatnya tuh. Ada orang ngerokok misalnya. Kita bilang jangan ngerokok. Terus gua harus ngapain? Gitu maksudnya. Iya tapi kan kamu nggak usah ngerokok aja dulu. Nggak bisa. Nggak bisa benar. Itu harus ada penggantinya. Alternatifnya. Nah alternatif kan sebenarnya kan adalah Islam itu sendiri. Benar. Hanya saja bagaimana bikin orang sadar itu ya memang tiap hari dipikirin. Benar.
Makanya aku secara pribadi aku nggak terlalu suka dengan beberapa orang ketika dia masuk Islam, dia berbicara buruk tentang agamanya yang lalu. Bukan nggak boleh sih, boleh ketika kayak aku juga sama. Aku ketika ditanya kenapa kamu pindah dalam agama Katolik misalnya kepada agama Islam, aku jelasin ini loh yang membuat aku merasa bingung ketika dalam agama Katolik. Tapi aku bukan menjelekkan. Nah tapi kalau jadi meninggikan Islam bukan dengan cara merendahkan yang lain. Benar. Iya, ibaratnya mempercantik toko tanpa harus menjelekin toko lain kayak gitu lah. Jadi kalau kita mulai menjelekkan orang, itu ada beberapa kemungkinan, 2 lah minimal. 1, dia nggak suka sama kamu. Iya. Yang kedua, dia nggak tahu yang benar. Itu problemnya tuh. Dia nggak tahu yang benar dan dia nggak suka sama kamu. Berarti kalau aku punya waktu, mendingan aku jelasin tentang kebaikan Islam. Kalaupun ada adalah kenapa aku memilih Islam. Nah itu sudah include tuh. Dibandingkan aku menjelek-jelekkan doang, mengkritik semuanya. Nanti dia bilang iya, tapi terus apa? Aku tiba-tiba setelah aku ngomong kayak itu terus aku mati. Aku nggak sama jelasin Islam loh. Iya. Karena sibuk ngejelekin yang lain. Betul. Dia cuma bilang ya udah kalau gitu aku nggak mau agama yang lama. Terus aku nggak mau pindah juga dalam agama Islam karena aku nggak tahu Islam tuh kenapa aku harus pergi sana. Jangan-jangan sama. Nah itu problemnya tuh. Gitu. Iya. Ada tambahan teman-teman ngerasa apa dakwah? Iya itu secara umum ya yang kita rasakan visi jama'i kita ya. Kalau secara pribadi kegelisahanku dalam dakwah aku kadang-kadang ngerasa apakah aku sudah optimal dengan spek yang Allah kasih ke aku itu loh. Apakah kemudian nanti aku bisa berhasil nggak mengkaderisasi nilai-nilai dakwah ini kepada keturunanku nanti. Aku kan ngasih harapan besar ke anak, ngasih nama misalkan Muhammad Mujahid, dia Khurasan. Apakah benar nanti ketika Imam Mahdi dan Dajjal keluar dia jadi pengikutnya Imam Mahdi? Apa benar nih anakku? Karena kita ini, aku aja dengan perkembangan sekarang sudah gak kebayang ada anak nyuruh ibunya mandi lumpur, gak kebayang ada aplikasi prostitusi yang begitu mudahnya, harganya murah, gak kebayang kemudian akses pornografi yang begitu gampang, pakai gadget, pakai HP, mana-mana gitu. Gak kebayang gitu loh. Nanti apa lagi gitu. Gak kebayang. Nanti ada ini sudah pakai meta. Pakai mungkin dimana orang bermaksiat atau pakai lensa dia, lensa di mata dia. Setiap teknologi yang pertama kali diintroduksi pasti zina. Setiap teknologi pertama karena itu yang paling menggairahkan ya. Karena itu yang paling menggairahkan dan langsung bisa dipakai di teknologi. Contoh ketika Meta ketika Meta pasti nanti akan prostitusi online pasti. Sudah pasti. Gitu maksudnya. Artinya ya yang introduksi pertama kali adalah syahwat ya. Jadi itu yang bisa kita lihat dan memang kekhawatiran kita ya besar tapi setidaknya itu sudah dimulai dengan ngasih dia nama Muhammad. Khurasan. Artinya iya betul menitipkan doa pada dia. Alhamdulillah. Gitu. Artinya kekhawatiran itu penting ya. Yang kita perlu simpulkan kekhawatiran itu penting. Cuma kekhawatiran apa? Dan kita juga nggak menjudge teman-teman sekalian. Kita dulu juga orang-orang yang khawatirnya nggak mutu. Seperti kata Hawariun tadi, bahwasanya ketika kita memang punya kekhawatiran yang nggak mutu itu tanda bahwasanya memang pemikiran kita cuma sampai di situ. Apa yang kita khawatirkan itu menentukan nilai kita tuh apa. Kalau kita mengkhawatirkan hanya potongan rambut, mengkhawatirkan mix and match baju dan segala macam ya berarti mungkin segitu juga pemikiran kita. Tapi begitu pemikiran kita naikkan, kita sudah ngaji dan segala macam itu otomatis kekhawatiran berubah. Artinya tanpa bukan berarti nggak mengkhawatirkan yang lain. Betul, berubah. Turun gitu ya. Iya, berubah. Jadi artinya ya dia tetap khawatir dengan misalnya dia tetap mau untuk tampil rapi, dia tetap mau untuk tampil maksimal dan segala macam. Tidak sepenting. Tapi tidak sepenting dulu. Dan dia mau menampilkan maksimal sudah mulai terkait dengan Allah. Makanya kan kalau seandainya seseorang tuh sudah mengubah pemikirannya, itu yang paling penting terlebih dahulu, baru dia akan mengubah kekhawatirannya. Atau bisa juga kalau dia mau mengubah kekhawatirannya itu akan mengubah cara dia berpikir gitu kan ya. Contoh seseorang yang ketika dia belum punya problem ibunya sakit ya berarti dia merasa baik-baik saja. Dia merasa kerja biasa-biasa aja, dia merasa kalau ada waktu dia pergi main futsal sama teman-temannya, pulang telat nggak apa-apa, ngabarin nggak apa-apa. Betul, tiba-tiba ibunya sakit, maka dia ketika ada waktu dia nggak akan mungkin main futsal. Dia akan nemenin ibunya, dia akan ngurusin bapaknya. Ketika dia mau keluar negeri dia bilang sama bosnya, saya punya bapak dan ibu di rumah yang sakit misalnya segala macam. Ada penghasilan betul. Maka setiap kekhawatiran itu mengubah juga. Nah, maka bisa jadi itu dua-duanya saling berpengaruh. Pemikirannya dulu dinaikkan atau akidahnya, pemikiran mendasar, atau kemudian kekhawatirannya yang diubah terlebih dahulu. Nah, tapi memang lebih mudah tentunya adalah menaikkan pemikiran, level pemikiran.
Iya. Ya gitulah memang sudah. Dari mengkhawatirkan cewek menjadi mengkhawatirkan umat. Wah, luar biasa. Ya, kan dan ternyata juga umi. Ada cewek itu di umat tadi. Masya Allah. Iya. Dan setelah umat berarti kita kekhawatirannya kepada ummahat. Oh, ummahat. Iya. Umi dulu. Umi. Baru umat. Artinya ya tetap artinya ya tadi kita sudah sampaikan ya, jangan sampai ketika teman-teman itu punya kekhawatiran, punya sesuatu hal, lantas itu tidak dikomunikasikan dengan orang-orang yang lain. Insya Allah kita juga termasuk orang-orang yang berkomunikasi, walaupun aku berkomunikasi lewat buku, gitu kan ya. Ada orang berkomunikasi langsung dengan orang, gurunya dan segala macam. Tapi reach out ya kepada siapapun yang kita bisa dan kita coba untuk ngobrol agar kekhawatiran kita ini menjadi suatu kekhawatiran yang bermutu.